Selamat pagi untuk semuanya. Jangan lupa untuk ngopi-ngopi dahulu. Jangan lupa untuk berdoa untuk mengawali pagi kita hari ini di hari Rabu, tanggal 21 Februari. Semoga hari ini teman-teman selalu diberkahi dengan profit konsisten. Oke, seperti biasa saya akan memberikan ulasan atau gambaran di mana base-base yang merupakan base potensial terbentuk. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry dan bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum teman-teman trading. Dan untuk diingat bahwa base-base ini hanyalah tempat untuk entry, bukan untuk entry. Karena masih banyak teman-teman yang menganggap ketika saya menandai base, maka kita bisa entry di situ. Untuk entry teman-teman harus menunggu konfirmasi entry-nya terlebih dahulu, yaitu di time frame 1 minimal market membuat setup CB1 atau dominan. Jadi teknik base ini saya gunakan sebagai tempat, bukan sebagai konfirmasi untuk entry. Oke, yang pertama ada pair USD Kanada. Untuk pair USD Kanada, jika kita lihat di time frame H4 kemarin terdapat base potensial. Ada dua base potensial yang direspon oleh market dan potensinya hari ini akan kembali lagi ke base tersebut. Kita akan lihat di sini. Ini adalah base yang pertama dan ini adalah base yang kedua. Dua base ini dikunjungi dan belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Jadi masih bisa kita gunakan sebagai base untuk kita menunggu harga. Untuk konfirmasinya seperti biasa kita tunggu di time frame 1. Harga koreksi terlebih dahulu. Dalam koreksinya market minimal membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Jika di base yang pertama market tidak membuat setup, kita tunggu di base kedua yaitu di sini untuk menunggu respon market juga membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Biasanya jika harga koreksinya membuat setup, misalnya terdapat base di atas sini, kita bisa entry saat harga koreksi karena koreksi minimal harga bisa sampai ke level Fibo 161. Tapi jika melihat dari sini tidak terdapat base sell, artinya walaupun di sini terbentuk setup pembalikan, kita tidak diwajibkan untuk entry atau kita tidak disarankan untuk entry. Kita hanya perlu menunggu di base-base yang terdekat dengan harga, terutama di base-base potensial. Berikutnya untuk pair AUD USD, jika kita lihat pair AUD USD di time frame 4 di sini terdapat base potensial yang potensinya hari ini akan dikunjungi oleh market. Base potensialnya adalah ini yang kemarin direspon oleh market. Kita akan lihat untuk respon yang pertama base potensial ini, market di sini direspon dengan membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, potensinya minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Jika kita lihat di sini tepat di level Fibo 261, harga kembali turun. Karena itu level Fibo ini selalu kita gunakan sebagai tempat untuk take profit. Take profit ideal adalah di level Fibo 261 dan take profit pertama adalah di level Fibo 161, sedangkan untuk teman-teman yang suka tamak bisa ambil take profit di level Fibo 423. Untuk potensinya hari ini, jika melihat dari pergerakan market yang saat ini sedang turun atau dalam kondisi market setup sell dominan break, kita bisa lihat di sini ini candle dominan dan ini candle breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk melihat sejauh mana market akan turun. Jika market turun tepat di base potensial, kita bisa menunggu di sana. Jika kita melihat di sini, level Fibo 261 ini tepat berada di base potensial. Karena itu amannya adalah kita menunggu harga di base potensial ini. Tentunya syarat pertama wajib market atau harga sentuh base ini. Lalu syarat yang kedua, di time frame 1 ini market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry di sini. Kita akan lihat apakah penurunan ini terdapat base. Jika kita lihat di sini tidak terdapat base untuk penurunannya, artinya kita tidak bisa entry di sini di setup sell dominan break. Kenapa tidak entry walaupun kita tahu harga akan sampai ke level Fibo 261? Karena yang ditakutkan adalah saat ini harga cuma koreksi tanpa base, lalu harga membuat setup buy CB1 atau dominan dan harga bisa naik kembali. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen, jika kita lihat di sini di time frame 4 untuk pair USD Jepang Yen, kemarin harga merespon base potensial. Teman-teman yang mendapatkan entry di sini profitnya sudah cukup banyak. Kita akan tandai dulu untuk base potensialnya. Ini merupakan base potensial yang direspon dua kali oleh market. Yang pertama adalah responnya ini.
Di sini market membuat setup sell CB1 break, tapi harga turun merespon best sell, tapi sayangnya penurunan ini tidak sampai ke level Fibo 161. Ini sudah pernah kita ulas kemarin. Lalu harga kembali lagi ke best sell ini, dan di best sell ini market merespon dengan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya, dan harga turun dengan cantiknya tanpa adanya drama yang berarti, karena semua candle terlihat di sini membuat candle bear sesuai dengan setup yang terbentuk. Harga turun sampai ke level Fibo 423, melebihi level Fibo 423. Setup yang sangat cantik. Potensinya hari ini, saat ini harga dalam kondisi menaik atau koreksi. Kita akan tunggu di best sell potensial lagi. Jika market menyentuh best sell potensial ini dan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair Kanada Jepang Yen, kita akan lihat untuk pair Kanada Jepang Yen di time frame 4. Di sini terdapat base potensial dan saat ini harga juga berada di base potensial. Kita akan tandai terlebih dahulu base potensialnya. Ini adalah base potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Terlihat seperti doji, tapi ini memiliki body, jadi bisa digunakan sebagai base. Kita akan gunakan garis horizontal saja, karena jika menggunakan rectangle ini terlalu besar, karena dia hanya memiliki 1 pips dalam bodinya, kecil sekali, tapi memenuhi syarat sebagai base. Untuk respon yang pertama, jika kita lihat di sini di time frame H1, market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya, dan harga naik. Kita akan ukur sejauh mana market ini merespons best buy dan setup buy dominan break tersebut. Harga naik sampai ke level Fibo 161, belum sampai ke level Fibo 261, harga membuat setup pembalikan dan harga turun kembali. Saat ini penurunannya harga berada di base potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Kita akan tunggu di sini market membuat setup. Jika melihat kondisi candlenya atau pola candlenya saat ini, di sini belum terbentuk setup CB1 atau dominan. Kita akan lihat sini untuk memastikan apakah ada doji di sini. Jika ini doji, artinya ini bisa digunakan sebagai setup CB1. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Kita akan lihat apakah setup ini akan direspon oleh market. Jika market ini direspon oleh market, minimal harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Kita bisa ambil take profit di sini jika kita entry-nya di level Fibo 50, atau kita bisa hold posisi sampai ke level Fibo 261 jika tidak terdapat setup pembalikan. Berikutnya untuk pair pound sterling Jepang Yen. Untuk pair pound sterling Jepang Yen, jika kita lihat di time frame 4, setupnya masih sama, terdapat base potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Pergerakan kemarin terdapat base sell. Kita akan lihat harga sedikit merespon, dan responnya ini belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Ini bukan CB1 karena dia selevel dengan IB, jadi dia bukan CB1. Untuk peluang entry-nya kita akan tunggu harga kembali koreksi ke base potensial ini, lalu menunggu respon marketnya membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Atau jika harga tidak naik dan tidak berada di base sell potensial ke atas dan dia langsung turun ke bawah, berada di base potensial best buy yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Di best buy ini market merespon dengan membuat setup buy dominan break, yang jika kita gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market ini merespon setup buy dominan break ini dan merespon best buy potensial ini. Harga naik tepat sampai ke level Fibo 261, dan uniknya di sini level Fibo 261 ini adalah best sell di time frame 4, yaitu di sini. Lalu harga menyentuh best sell tersebut dan saat ini harga koreksi. Apakah koreksinya ini merupakan respon dari best sell potensial atau best sell ini atau tidak? Tapi kita tunggu harga untuk kembali lagi ke best sell potensial tersebut. Yang paling baik adalah dia berada di best sell dan membuat setup, karena saat ini belum membuat setup. Kita akan lihat untuk pair GBP Jepang Yen ini. Ini hanyalah gambaran atau ulasan untuk market hari ini di hari Rabu. Jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry, karena aktivitas trading sangat berisiko. Saya selalu mengulang kata-kata yang sama. Aktivitas trading ini sangat berisiko. Jadi sebelum teman-teman memulai trading, saya harap teman-teman memahami risikonya.
Sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.